Ada orang yang menang jutaan rupiah dari judi. Gimana caranya? Selamat datang di channel YouTube Hidain TV. Terima kasih Anda telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan selalu menonton video Hidain TV. Semoga hari-hari Anda menyenangkan, sehat selalu, banyak rezeki, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Hidain TV. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena unik yang berkembang di kalangan penjudi, teman-teman. Cerita ini dimulai dari saat saya membuat video tentang judi token, dan di situ banyak sekali orang yang berkomentar bahwa mereka bilang kalau mereka itu udah menang banyak, habis menang 4D, ya, habis menang banyak, habis menang puluhan juta dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sebenarnya berita kayak gitu, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu tuh udah basi ya teman-teman ya. Di kalangan penjudi pasti sering kalian dengar orang-orang yang habis menang banyak dalam judi. Nah masalahnya berita itu tuh bener atau enggak sih, atau hanya dibikin-bikin aja supaya perjudian makin ramai ya teman-teman. Di video ini mungkin saya akan konfirmasi sedikit ya teman-teman. Jadi berita itu tuh benar ya, karena saya punya pengalaman yang banyak di bidang perjudian ya. Jadi teman-teman saya itu, ada teman saya yang berangkat naik motor, pulangnya bawa mobil, dan itu real. Ada teman saya yang berangkat bawa tangan kosong, tiba-tiba pulang bawa makanan banyak, dan mereka membawa uang puluhan juta ya. Teman-teman saya waktu itu masih usianya sangat muda teman-teman, mungkin sekitar 20 sampai 24, udah bisa mendapatkan uang ratusan juta tanpa mengeluarkan keringat teman-teman. Jadi gampang banget, tinggal mereka melakukan bet, kemudian mereka menang. Nah jenis permainan yang dipermainkan itu banyak banget teman-teman. Ada yang roulette, ada yang poker, ada yang main kartu, ada yang togel. Tapi kalau togel nggak gede-gede amat ya teman-teman, paling ya sekitar 25 sampai 30 juta ya sekali menang. Dan itu masih banyak permainan lain, contohnya kiu-kiu, dan semuanya bisa kalian dapatkan secara online dan cuma-cuma teman-teman. Nah berita itu adalah berita benar teman-teman. Tadi contoh pencapaiannya itu udah saya sebutin ya di teman-teman saya, di kalangan teman-teman saya itu semuanya menang banyak teman-teman, nggak ada yang penjudi raja. Nah tapi berita seperti ini kalau kita ikutin terus ya salah juga teman-teman ya. Sebenarnya beritanya itu benar, tapi yang salah adalah respon kita dan analisis kita terhadap berita itu teman-teman. Kebanyakan orang yang mulai main judi itu akan menganggap itu sebagai sebuah prestasi yang harus mereka capai. Apalagi sebagian penjudi sekarang itu muda-muda usianya, masih berusia antara 20 sampai 30 tahun. Nah ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena mereka akan menjadikan itu sebagai motivasi teman-teman, tolak ukur keberhasilan ya. Orang yang masih muda kan hawanya panas ya teman-teman. Kalau ada orang lain dapat segitu, dia pengen dapat segitu ya. Jadi semacam kayak dijadiin tolak ukur keberhasilan teman-teman. Jadi mereka itu merasa bahwa goalsnya atau pencapaian emasnya itu kalau mereka bisa mendapatkan nominal yang sama teman-teman. Dan perlu kalian ketahui bahwa sampai kiamat pun emas sama tai itu warnanya beda teman-teman. Artinya kalian nggak bisa jadiin itu sebagai pencapaian emas yang harus kalian capai ya, karena itu sebenarnya adalah tai. Kalau kalian ikutin hawa nafsu kalian itu, kalian akan menjadi terpuruk dan hancur teman-teman. Nah terus gimana dong caranya bermain judi yang baik dan benar? Kalau kita lihat dari kata keberhasilan dimanapun bidangnya, cuma judi itu butuh yang namanya konsisten. Jadi kalau ada orang yang bilang dia pernah mendapatkan uang 60 juta misalnya dari judi, itu belum bisa dipastikan bahwa dia itu berhasil teman-teman. Kita nggak tahu berapa modal yang dia keluarin, jangan-jangan dia keluarin modalnya 59,900 juta ya kan. Jadi dia cuma menang 100.000 teman-teman, itu nggak bisa dijadiin patokan. Dan kita nggak tahu juga di
balik 60 juta yang dia dapatkan atau ratusan juta yang dia dapatkan, berapa utangnya, ya kan? Atau dia mungkin udah berpuluh-puluh tahun memenangkan itu, tapi dia membuat seolah cerita itu masih cerita baru. Biasalah orang pasti ceritain keberhasilannya doang, tai-tainya nggak pernah dia ceritain. Nah itulah dia masalahnya teman-teman. Nah sekarang kita tinggal mensiasati gimana sih caranya supaya bermain judi itu bisa konsisten. Nah di kalangan penjudi juga ada berbagai macam triknya ya. Nah triknya itu konsisten itu susah loh teman-teman. Kalian tahu Jokada kan, juara dunia poker itu sekarang udah nasibnya buruk teman-teman, itu karena dia nggak bisa konsisten dalam bermain itu. Nah sekarang gimana caranya supaya konsisten? Banyak orang yang berpendapat bahwa kalian harus main safety atau main aman, atau bisa juga kalian bermain pintar ya. Semakin pintar kalian akan semakin menang, dan banyak cerita yang lain. Saya katakan sekali lagi sama kalian, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa kalian tidak akan pernah bisa konsisten dalam permainan judi. Kenapa bisa begitu? Karena hawa nafsu akan membuat kalian jadi bodoh. Jadi intinya adalah kalian harus berhenti main judi. Saya tahu kalian butuh tantangan, hidup kalian butuh tantangan. Masing-masing orang punya hobi, tapi hobi itu ada banyak teman-teman. Ngapain hobinya judi? Ya kan? Judi itu menghancurkan kok. Kenapa masih digeluti terus? Ya kan? Kalian jangan lihat cerita menang-menangnya aja, tapi cerita buruknya juga banyak sekali ya. Jadi kalian harus bisa menelaah gitu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kalian ingin sukses, banyak kok jalannya. Bisnis misalnya, bisnis itu kan aman gitu ya kan? Misalnya kalian dagang minuman di pinggir jalan kan, kalau kalian nggak laku minimal kalian punya gerobak teman-teman, ya kan? Kalau judi, kalau udah kalah punya apa? Nggak punya apa-apa, semuanya hilang bagikan di telepon. Oke? Dan juga satu lagi nih, kalau kalian mulai menggeluti judi, ketika kalian berhasil nanti, kalian akan disebut sebagai profesional dalam bidang judi. Apa yang bisa dibayangkan dari itu, dibanggakan dari itu? Gak ada teman-teman. Masa kalian mau cerita sama anak kalian, bapak kalian itu adalah penjudi hebat, profesional? Gak mungkin. Tapi kalau kalian mulai itu dari bisnis, ya kan? Suatu saat kalian akan menjadi profesional di bidang bisnis, dan orang akan mengenal kalian dengan nama yang baik. Oh, Siti, seorang profesional di bidang dagang makanan misalnya, itu kan lebih baik daripada judi ya. Makanya jangan sampai kalian terjebak dalam ini. Ingat kata-kata saya, sepintar apapun kalian, kalian akan menjadi bodoh karena judi.